betul. Belum mapan. Belum mapan. Nah, gitu. Nah, untuk yang mulai siap itu seperti apa Nah, sih? laki-laki kan karena bermain lovebird itu kan butuh kesabaran Iya. juga kan. Kita harus tunggu dulu itu. Iya. Apakah siap disetting atau tidak? Indikasinya ketika bakalan itu sudah mapan dalam melompat. Itu melompat Dan yang seperti apa sih? Gerakannya lurus. Ciri-ciri simpel untuk mulai kita setting ya. Setelah sekiranya kita sudah dapat bahan ini, kok sudah seperti ciri-ciri seperti itu, biasanya terus diapain sih? Kalau saya cenderung suka untuk bermain untul terlebih dahulu. Ya, Nah, untulan yang saya gunakan itu biasanya selalu usia dewasa. usia dewasa. Saya ambil contoh misal player betina, Ya, player betina. balibu betina kan, Balibu betina. atau apa baby ya, Iya. apapun bahasanya. Iya. Saya selalu pakai untul jantan dewasa. Jantan dewasa. Itu bagi saya hukumnya wajib, karena nantinya akan Iya. berbeda itu, kayak tarungnya akan berbeda. Nah, itu kan pakai player jantan dewasa. Itu apa sih alasannya? Ya. Kan relatifnya itu rata-rata kan sama-sama balibu rata-rata Iya. untuk pemain atau langsung dikuluni gitu aja. Nah, baik. Tentu saja untuk pemilihan settingan itu kan masing-masing Iya, pemain punya cara cara tersendiri. tersendiri. Tapi saya lebih suka memakai untulan dewasa. Iya. Pendapat saya sangat sederhana, karena untulan itu memegang peranan penting. Iya. Kebanyakan orang akan menganggap itu kan cuma untulan, tidak berpengaruh apa-apa. Tapi bagi saya untulan itu memegang peranan penting untuk playernya ketika kinerja di gantangan seperti itu. Makanya saya lebih suka pakai dewasa gitu, untuk untulan. Nah, itu kan setelah dijodoh istilahnya kita carikan. Ya, itu sudah dapat untulan player jantan dewasa. Itu terus diapain sih? Mungkin perawatannya seperti apa? Perawatannya, Ya. untuk perawatannya seperti yang teman-teman ketahui semua. Untuk pakan pastinya kategori kenceng ya. Ya apapun pakannya, yang pastikan itu kategori kenceng. Silahkan teman-teman pilih sendiri. Atau untuk pakan kenceng banyak sekali Banyak dijual. merek lah Ya untuk banyak saat ini. merek ya. Iya. Silahkan boleh kan seperti itu. Nah, yang kedua harus diketahui juga supaya pasangan itu matching dulu. Matching artinya tidak lagi bertengkar kan seperti itu. Nah, setelah tampak bagus, jodoh bagus, maka sudah saatnya kita pelajari untuk naik gantangan seperti itu. Nah, untuk ini yang sedikit istilahnya cocok dan indahnya untulan itu seperti apa sih, Bu? Ya, ini pertanyaan yang sangat penting juga ya ini. Ya, menurut saya ini pertanyaan bagus karena kebetulan saya juga detail dalam mencari untul kan seperti itu. Artinya untuk cocok dan tidaknya itu bisa kita ketahui saat di lokasi gantang, Mas. Oh, saat di lokasi gantangan. Ya, saat kita berada di lokasi gantang, kita buka, kita lihat reaksinya. Ya, reaksi seperti apa sih? Untulan yang pas atau tidak itu ada indikasinya. Ada gitu indikasinya. Loh. Ya, itu ciri-cirinya seperti apa sih, Bu? Nah, ciri-cirinya kalau saya ketika kita berada di lokasi gantang, kita amati untuk ciri-ciri untulan yang bagus, maka dia akan cenderung aktif berbunyi dibanding playernya. Jadi berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik. Terbalik, Harus
untulnya yang aktif bunyi. Harus untulnya yang aktif bunyi gitu. Nah, ketika di lokasi gantangan ternyata kok playernya yang aktif bunyi, ya, itu menurut saya kurang pas. Walaupun nanti di gantangan mau jalan, tapi tetap tidak maksimal. Mungkin ada alasannya seperti apa sih kok seperti itu? Ya alasannya karena orientasi kita kan untuk burung dilombakan. Oh ya. Kalau burung diternak kan asal jodoh. Akan tetapi ini patut diingat. Ya. Untulan itu memegang peranan penting. Jadi tidak boleh sembarangan untul. Harus untulan yang pas. Supaya menunjang kinerja playernya di gantangan. Seperti itu. Nah, ini setelah itu ya kita dapat untulan itu tetap dengan, jadi ciri-cirinya untuk siap ya teman-teman, itu tidak ada patokan tersendiri umur ya Bu ya. Istilahnya nggak harus umur 2 bulan setengah ataupun 3 bulan, itu nggak harus ya. Nah, ini kan setelah istilahnya setelah kita dapat untulan, setelah kita jodoh, itu ngelatihnya seperti apa sih? Jika terpantau sudah matching, artinya sudah jodoh dan kita bawa ke lokasi gantang ternyata menurut kita sudah bagus, ya sudah kita latihan seperti itu. Untuk gantang perdana, untuk gantang awal itu di situ kita belajar lagi kekurangannya apa. Karena saya sedih juga, sedihnya begini, karena ketika awal gantang seorang pemain punya cita-cita yang harus menang, juara, harus nominasi, ini yang bikin susah. Saya kalau istilahnya belajari PAUD, belajari perdana gantang, burung mau nembak sekali 2 kali saya sudah senang. Artinya itu sudah dekat. Materi lah itu sudah, misalnya bagus itu ya. Itu sudah, artinya kita sudah dekat nih, pasti ketemu nih settingannya. Nah ini sambil berbagi juga Mas, artinya untuk merawat dari bakalan hingga naik ke gantangan itu memang harus butuh proses. Jadi saya sampaikan, jangan sampai punya anggapan perdana gantang harus nominasi. Itu yang bikin kita sedih kan gitu. Iya, ini rata-rata khususnya untuk teman-teman mungkin ya pemula itu kadang-kadang memang seperti itu ya. Ya maklum anak muda. Ya. Memang ya berani siap, istilahnya kalau ngobrol itu kita ngobrol itu ya siap menang tapi nggak siap kalah ya. Betul. Artinya kita harus sebagai pemain harus siap untuk menang tapi siap juga untuk kalah. Proses harus tetap dilalui kan seperti itu. Nah setelah kita pelajari gantang itu ya, itu sampai rumah untuk perawatan hariannya seperti apa sih? Nah ketika gantang perdana atau kedua burung sudah nembak di gantangan, maka saya akan langsung beralih ke settingan koloni. Itu koloni berserta dengan untulannya atau? Beserta dengan untulannya. Karena untuk memasuki settingan koloni itu kan tahapannya harus untul dulu. Nah ini saya ingin memberi sedikit tips kepada teman-teman semua. Kalau ingin settingan koloni itu harus berproses. Dari diuntul di sangkar kapsul terlebih dahulu. Begitu jalan gantangan, meskipun nembak sekali 2 kali, maka boleh langsung ke settingan koloni. Itu di koloni kalau di rumah itu mungkin ada saran atau dari dulu ini seperti apa, harus berapa burung sih? Kalau saya biasanya ganjil, jumlah ganjil. Yang penting ganjil gitu. Yang penting ganjil. Bisa 5, 7, 9 gitu ya. Nah kalau saat di koloni ini untuk ekstrakoding atau pakannya apakah seperti awal itu kan, untuk awal itu kan kenceng, apakah di koloni juga kenceng? Kalau untuk bermain balibu atau PAUD ini cenderung relatif lebih mudah. Karena untuk pakan kita tidak ribet. Ekstrakod boleh setiap hari. Karena usia balibu itu belum sensitif. Tidak seperti kita main dewasa. Itu mulai sensitif. Kalau balibu saya terbiasa pakai jagung, pakai daun bayam, pakai kangkung. Ekstrakotnya tiap hari ya. Boleh. Untuk pakan itu kenceng atau polos ini? Yang tetap kenceng ya. Kalau playernya betina, maka harian kenceng. Kalau jantan ini, contohnya ada jantan itu. Nah ini jantan ini kan pengecualian. Bagi saya kan pengecualian, karena walaupun usia balibu atau PAUD, tapi kalau jantan harian normal pakannya, standar, tidak boleh tinggi.
malah terbanding terbalik ya. Kalau teman-teman itu rata-rata, kalau saya pribadi malah terbalik nih. Nah ini dari sini kita bisa sharing, ternyata dari air savana ini malah berbanding terbalik dengan pengalaman saya ya. Jadi di sini kita bisa sharing tentang itu. Nah, apa sih alasannya? Karena untuk player jantan ini, jika harian kita kasih pakan kencang, maka yang terjadi biasanya itu di gantangan dia cuma dapat rajinnya aja, tapi durasi nggak keluar. Kalau pakan kenceng, tetapi kalau pakan netral, kita kencengnya cuma di lapangan. Biasanya ya kan, kalau untuk jenis kelamin jantan ini kebanyakan keluar durasinya. Namun demikian ini tidak bisa mewakili semua burung ya, mungkin hanya saja ini hanya persentase 80% seperti itu. Karena burung itu kan ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh langsung mengklaim bahwa cara ini paling tepat, tidak boleh. Mungkin setiap orang itu mempunyai pengalaman untuk settingan lovebird apapun itu ya. Itu pasti berbeda-beda ya pengalamannya. Jadi bisa benar bisa salah, tergantung lah istilahnya. Dan mungkin di video kali ini itu dulu sharingnya seputar lovebird Balibu ataupun PAUD versi air savana ini, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, hanya sharing seputar pengalaman kami saja. Dan rekan-rekan untuk yang belum ikut ya grup Facebook silahkan bergabung. Itu sudah banyak sekali ya, 60.000 lebih. Itu nama grupnya otomatis banyak yang tahu ya, khususnya pemain Balibu itu settingan Balibu Indonesia. Di situ banyak sharing juga tentang istilahnya settingan ya. Settingan mungkin ada kendala ataupun apa-apa, itu bisa Anda tulis, insya Allah dari beberapa anggota, nggak harus admin, itu ada yang sharing ya. Betul. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Salam hijau.